Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang hal baik dan harapan di tahun 2024. Seperti apakah yang terbaca? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat juga buat Gemini, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Oke, aku berharap buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, Gemini, kita akan shuffle kartunya. Hal baik dan harapan kamu di tahun 2024. Apakah yang terbaca ini energi banyak orang? Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke, kita akan coba lihat di sini. Aku akan baca tentang finansial dan keuangannya kamu. Nah, kita akan coba baca ya. Apakah yang terjadi ataupun hal baik ataupun harapan kamu di tahun 2024 itu seperti apa. Nah, ada kartu Devil. Devil ini seperti akan ada perubahan besar ataupun roda kehidupan itu akan berpihak kepada kamu saat ini. Di tahun 2024 ya, semua yang mungkin menjadi impian kamu atau yang menjadi doa-doa kamu satu persatu mungkin akan terwujud. Oke. Dan aku juga melihat ya di sini. Salah satunya itu mungkin dalam hal cinta kamu. Nanti kita kalau cinta di awal, nanti kita akan baca tentang finansial ya. Aku mungkin agak sedikit detail dan sebaiknya teman-teman Gemini bisa nonton reading ini sampai habis biar nanti kamu juga akan mendapatkan pesan-pesan positif mungkin di pertengahan video gitu ya. Readingan ini ataupun di akhir readingan ini. Oke. Dari percintaan, aku melihat di sini ada Three of Cups. Ya mungkin di tahun 2024 kamu akan ditemukan dengan seseorang yang benar-benar kayak akan membuat kamu bahagia sekali. Tapi ingat, kalau aku melihat ini kebahagiaan hanyalah sementara. Karena di Wheel of Fortune itu akan ada perubahan. Perubahan berputar di situ-situ aja. Tapi jika kamu bisa mengatasinya, kamu akan selalu di atas gitu loh. Ya. Nah, ini ada sebuah pertemuan nantinya atau mungkin ada satu hubungan yang terjadi pada kamu tetapi hubungan ini sifatnya sementara. Kenapa? Karena aku lihat di sini ada kartu The Lover. The Lover ini, nah, ini ada cinta di antara kamu dengan dia. Tapi semesta tidak merestui kamu dengan dia, gitu loh. Kenapa? Karena mungkin ini cinta yang salah. Ini adalah cinta yang benar-benar kayak tidak bisa bersama. Salah satu di antara kamu dengan dia mungkin sudah punya hubungan atau sudah menikah, ya. Tapi cinta ini ya mungkin bisa dibilang cinta yang terlarang. Makanya di sini ada kebahagiaan. Nah, ini mungkin bisa saja di tahun 2024 ini terbaca, tetapi kamu harus ingat, kalau ini terjadi, ya sebelum kamu mungkin bertemu dengan seseorang, pastikan dulu orang itu apakah dia single, kenali dulu siapa dia. Jangan kamu merasa, oh dia baik, oh dia ganteng, dia cantik gitu ya. Dia suka sama aku, nggak salah dong aku terima gitu. Nah itu kamu harus pahami dulu, jangan sampai kamu terlanjur mencintai dia. Oke. Nah ini yang terbaca. Atau bisa dikatakan ini sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, tapi kamu tidak bisa lepas dari hubungan ini. Sementara mungkin kamu pengen nih, aku pengen sih lepas dari dia tapi nggak bisa. Kayak ada ketergantungan di situ gitu loh. Nah, aku bahagia sih sama dia, bahagia. Tapi saat dia tidak ada sama aku, ya aku tidak bahagia. Arti kata cinta dia tidak sepenuhnya untuk kamu. Ya. Sementara
nantinya ya saat dia membutuhkan kamu dia datang. Tapi saat dia udah selesai membutuhkan kamu dia pergi. Apakah itu yang dinamakan cinta yang sebenarnya? Nah, di situ kamu boleh berpikir. Semoga aja nantinya di tahun 2024 kamu bisa melepaskan hubungan ini. Ini buat kamu ya Gemini yang jika memiliki hubungan seperti ini ataupun nanti kamu akan melewatinya ataupun akan bertemu dengan case seperti ini. Ya, ini sebuah prediksi ya, teman-temanku Gemini. Semoga aja ini tidak terjadi. Oke. Nah, inilah. Karena di sini devil ini itu akan selalu ada perubahan, tapi perubahan itu terkadang ya kadang baik, kadang balik lagi nih. Kadang baik, balik lagi gitu loh. Jadi intinya kayak berputar di situ-situ aja. Ya, Gemini. Nah, tapi kalau aku lihat ya, di sini ada di Hermit. Kamu akan mencoba kembali kepada diri kamu. Kamu coba untuk mencari petunjuk gitu loh. Ya, mungkin jika ini adalah akan terjadi di tahun 2024, kamu akan mencari petunjuk untuk itu. Dan semua itu akan terungkap. Sebelum kamu terlanjur mencintainya, kamu akan merasakan kalau hubungannya tidak benar gitu loh. Ya, Gemini. Kamu akan benar-benar kayak akan apa ya? Berusaha sekuat tenaga mencari petunjuk untuk hal itu. Oke? Ini yang terbaca. Nah, aku juga melihat di sini ada Ace of Wands. Ini adalah gambaran di mana saat kamu pengen melepaskan seseorang ini, maka kamu punya kesempatan untuk menemukan yang terbaik begitu. Punya kesempatan untuk menemukan yang benar-benar pantas buat kamu. Karena ini juga ada justice. Sebuah keadilan akan kamu dapatkan atau sebuah keputusan besar akan membawa perubahan pada kamu. Ya, Gemini. Ini aku tangkap dari percintaan kamu di sini. Oke? Nah, jadi kalau seandainya ataupun saat ini kamu punya hubungan seperti ini, sebaiknya pikirkan kembali. Karena ini ada gambaran kamu kembali kepada diri kamu sendiri di sini. Apakah aku harus bertahan? Apakah aku harus melepaskan? Ya, semua itu tergantung keputusan kamu. Apa yang perlu kamu lakukan di sini untuk mengambil keputusan itu? Pikirkanlah lagi. Oke? Gemini, karena kalau kamu lepaskan, maka kamu punya kesempatan nih untuk menemukan yang terbaik ya. Gemini, jadi kamu jangan takut. Jangan takut. Apalagi kalau kamu itu punya value gitu ya. Kamu itu multi talent ya. Kamu itu orang yang berkarismatik, jangan takut gitu loh. Kamu pasti akan menemukan seseorang. Apalagi Gemini di sini ibarat kata itu kamu seperti jadi idola gitu loh. Jadi idola, Leo juga seperti itu ya, jadi idola gitu loh. Jadi nggak akan ada matinya gitu, gaya kamu nggak akan ada matinya. Oke, nah ini yang terbaca. Itu bagi kamu mungkin yang single ya, atau kamu di sini yang sudah menikah. Ya mungkin lebih tingkatkan lagi hubungan asmara kamu dengan pasangan. Ya mungkin biasanya itu makan sendiri-sendiri nih. Sekarang makannya coba bersama-sama di meja makan, terus sambil ngobrol ya. Setelah makan ya bercanda atau bagaimana. Nah, di situ mungkin akan benar-benar kayak hubungan kamu akan meningkat. Dan itu akan dijauhi dari energi-energi negatif. Dan intinya jangan sampai komunikasi antara kamu dengan pasangan itu kayak berantakan. Enggak, jangan gitu loh. Karena seperti kayak ada peluang nih, kan kebanyakan nih ibu-ibu misalnya, emak-emak nih, yang kayak cuek nih sama suaminya, pulang kerja ya udah kamu ambil makanan di sana gitu ya. Atau mungkin karena uang belanja nggak cukup, jadi lebih cuek, enggak, jangan. Karena itu akan membawa peluang atau membuka peluang untuk orang-orang yang mungkin akan menggoda dia gitu ya. Nah ini, jadi semoga aja enggak ya. Jadi kalau aku lihat sih hubungan percintaan kamu di rumah tangga ini mungkin akan ada goncangan sedikit tapi itu akan bisa kamu atasi. Oke, nah ini. Oke, nah kita akan coba lihat. Kalau dari segi keuangan ya, kita akan coba ambil dari kartu lagi, kartu tarot lagi. Nanti kita akan coba lihat dari kartu bulat ini ya. Nah, itu juga detail ya. Sama dengan tarot, dia banyak kartunya. Kita akan coba lihat dari segi keuangan kamu. Buat wow, udah langsung keluar aja nih pindah kelasnya ya. Tadi aku belum bilang zodiaknya ya. Zodiak yang terkoneksi dengan kamu itu ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Virgo, ada Libra,
ada Gemini, ya. Gemini dan Gemini. Oke. Oke, di sini ada Queen of Wands. Ini juga ada di Wheel ya, di Wheel of Fortune bahwasanya kamu kayak benar-benar akan bisa merubah kondisi keuangannya kamu. Ini, coba lihat. Ya mungkin kalau di tahun 2024 itu kamu akan lebih banyak berjuang ya di sini ya. Tapi ingat, ini ada energi negatif loh. Ya. Coba kita akan baca ya. Bertenang aja, Gemini. Dari segi keuangannya kamu. Di sini memang dibutuhkan kamu itu untuk bertindak lebih tegas, bertindak lebih kuat, lebih berani ya. Karena Pak, ini berguna untuk perubahan kamu. Ada deal, perubahan. Ya intinya di tahun 2024 nanti ya kamu harus banyak berjuang. Lebih giat lagi, lebih berusaha lagi, lebih tekun lagi. Tapi jangan hanya berusaha saja. Doa juga kamu lakukan. Ya. Memperbaiki diri. Itu juga penting. Apalagi kalau kita itu sudah menjadi orang yang pantas untuk dihargai, orang-orang mungkin akan banyak nih, akan banyak meminta kita untuk masuk ke dalam dunia bisnisnya dia atau dalam pekerjaannya dia begitu. Intinya ada perjuangan dari kamu untuk menunjukkan siapa kamu sebenarnya, it's okay gitu loh. Ya. Karena ini akan ada perubahan. Nah, mungkin di tahun 2024 itu di sini juga ada Eight of Pentacles. Ini juga gambaran tekun ya. Tekun, usaha. Dan ini mungkin kamu akan lebih kayak banyak sibuknya juga nanti ya di tahun 2024. Karena banyak sih keinginan kamu atau harapan kamu itu kayak, oh aku itu belum punya rumah, aku masih ngontrak gitu loh. Tapi di tahun depan aku itu pengen punya rumah sendiri. Ya mungkin mulai dari sekarang kamu berjuang, ngumpulin cuan-cuan ya, bekerja paruh waktu gitu ya, atau bekerja di mungkin tidak hanya satu sih tempat kamu bekerja, tapi mungkin ada 2 pintu, 3 pintu begitu ya. Nah itu semua jika kamu sanggup ya lakukan, kalau nggak sanggup ya kamu berhenti gitu loh. Ya, karena Tuhan tahu kemampuan kita sampai di mana. Oke? Dan aku juga melihat di sini ada The Devil. The Devil ini adalah energi negatif. Energi negatif ini mungkin bisa saja akan menghancurkan bisnisnya kamu, menghancurkan keuangannya kamu nantinya gitu ya, kehidupan kamu. Tapi ingat, aku melihat jika kamu benar-benar kayak tekun usaha, maka energi negatif ini akan benar-benar kayak tidak akan datang, tidak akan berani datang kepada kamu. Nah, lain hal mungkin ya, jika kamu sudah sukses. Kamu sudah sukses nih dengan ketekunan kamu. Banyak nih orang yang iri sama kamu. Banyak nih orang yang kayak tidak suka melihat kamu itu sukses. Kenapa? Ya, karena mungkin mereka merasa dia mampu, tapi kok nggak seperti kamu gitu loh. Nah itu yang perlu kamu waspadai. Banyak orang-orang nantinya akan menjebak kamu, entah di dalam dunia apa gitu ya. Dunia persilatan kah? Atau dunia bisnis kah? Atau dunia apa? Nah disitu kamu harus berhati-hati. Kalaupun nanti ada orang yang ingin join bisnisnya dengan kamu kenali dulu siapa dia. Kamu pelajari dulu ya. Bisnis apa yang dia tekuni. Jadi jangan sampai kamu sembarangan, oh ini teman aku percaya kok sama dia baik. Nggak bisa kita katakan seperti itu. Kalau sudah masuk bisnis masalah uang, yang saudara pun bisa pecah. Ya, Gemini. Itulah energi negatif ini. Jadi jangan sampai kamu temakan omongan-omongan orang-orang yang tidak menyukai kamu. Jangan sampai diri kamu down karena gara-gara mereka. Jangan sampai kamu hilang semangat gara-gara mereka, ya, Gemini. Ini aku tekankan ataupun aku sarankan kepada kamu. Karena aku lihat juga di sini ada di Emperor. Nah, jadi di tahun 2024 para Gemini itu mungkin akan sedikit berkuasa, ya. Punya kekuasaan. Tapi ingat, kamu jangan sombong, kamu jangan angkuh, kamu jangan semena-mena terhadap siapapun. Karena kebanyakan yang mungkin yang kamu lihat selama ini, orang yang sudah berkuasa itu akan semena-mena terhadap orang yang di bawah dari dia. Tapi di sini kamu tidak, ya. Walaupun terkadang Gemini itu sering dicap sombong sama orang gitu ya. Tapi pada dasarnya ya Gemini itu nggak sombong, nggak angkuh. Hanya saja terkadang kita butuh untuk menyombongkan diri. Ya, begitu ya, Gemini.
Nah, ini aku rasakan. Jadi di tahun 2024 itu emang dibutuhkan kerja keras kamu ya, dibutuhkan kerja keras kamu, dibutuhkan effort juga ya. Dan pastinya pasti ada perubahan di sini. Akan ada perubahan. Ya, Gemini. Kita akan coba lihat lagi dengan kartu ini. Ini bisa terbaca untuk percintaan kamu ataupun keuangan kamu ya, finansialnya kamu. Seperti apakah yang terbaca? Gemini. Oke, fokus ke kartu ini. Apakah yang terbaca buat Gemini? Ya. Firecracker. Excited man. Nah, ini aku melihat ya kamu begitu sangat excited ya. Box, you will receive a gift. Luar biasa ya, di tahun 2024 itu ya banyak sih hal-hal baik yang datang. Tapi kamu juga jangan abaikan hal-hal negatifnya ya. Karena jika kamu abaikan, ya intinya bukan mengabaikan apa ya, intinya perhatikan gitu loh ya. Jangan sampai kamu terlena dengan kesuksesan kamu atau dengan kebahagiaannya kamu. Karena akan banyak orang-orang yang mungkin mulai tidak menyukai kamu. Oke, ada unicorn. Use your intuition to make beneficial change. Jadi aku lihat ya di sini. Di sini itu wow, ini juga ada the wheel ya, ada 3 the wheel di sini. Kami tuh akan benar-benar kayak excited lah ya. Kamu akan merasa gembira banget. Di tahun 2024 itu nantinya kamu banyak kebahagiaan. Walaupun ada masalah ya, kamu akan buat enjoy. Kamu tidak akan mempermasalahkan, kamu anggap itu adalah sebuah hal yang sepele yang memang harus diselesaikan. Sehingga tidak memperkeruh rasa hati kamu gitu loh, rasa pikiran kamu. Jadi kamu bikin enjoy. Nah, itulah gambaran satu kegembiraan mungkin yang akan kamu dapatkan di tahun 2024. Dan aku juga melihat kamu akan lebih intuitif ya di tahun 2024 ya. Kamu akan lebih bisa menggunakan intuisi kamu untuk segala sesuatu yang mungkin akan datang kepada kamu. Termasuk mungkin pekerjaan, bisnis ya, ataupun orang-orang yang mulai mendekat ke kamu. Karena mungkin ya beberapa dari Gemini kayaknya aku itu pengen buka usaha deh. Kayaknya aku itu pengen ini, pengen itu deh gitu. Ya mungkin akhirnya kamu merasa menemukan petunjuk dari intuisi kamu. Karena mungkin itu adalah hobi bagi kamu sehingga akhirnya gimana kalau hobi aku ini bermanfaat dan menghasilkan. Di situ mungkin kamu mencoba ya. Itu aku rasakan. Nah, karena di sini juga di tahun 2024 kamu akan menerima sebuah hadiah. Wah, luar biasa. Apa ya hadiahnya ya? Ini di dalam kotak terus ada kuncinya lagi. Semoga aja ini rasa itu akan terungkap ya. Rahasia hadiah kamu itu akan terungkap apa itu. Semoga rezeki-rezeki yang berlimpah, semoga orang-orang yang baik gitu ya mulai mendekat ke kamu. Victory in some endeavor. Wow, ada kemenangan yang akan kamu raih di sini. Kemenangan yang tertunda dulunya saat ini mungkin akan terwujud ya. Ada usaha yang besar nantinya ya, yang membuat kamu merasa kayak wah aku menang nih. Mungkin menang tender gitu ya, menang sebuah proyek atau apa ya. Ada kemenangan besar ya yang benar-benar kamu dapatkan. Jadi di tahun 2024 itu akan kamu dapatkan sehingga mungkin muncullah energi negatif ini. Muncullah orang-orang yang seperti nggak suka gitu loh. Saat kamu menerima rezeki yang begitu berlimpah ini ya. Semoga. Ini ada rainbow. The most difficult part of situation is over. Nah, benar-benar terlihat ya bahwasanya di tahun 2024 itu kamu akan merasa berat banget gitu. Perjalanan itu kamu lalui sangat berat sekali. Kenapa? Tapi di balik beratnya beban yang kamu pikul, itu ada pelangi yang akan menerangi kamu. Jadi misalnya nih ada satu langkah lagi nih, kita berjalan, sementara kamu capek, ya aku lelah, aku berusaha aja, aku mundur aja gitu. Jangan, karena mungkin di depan saat kamu melangkah selangkah lagi, itu ada sebuah keberkahan, sebuah keberlimpahan atau sebuah rezeki yang begitu berharga gitu ya. Mungkin ya dia ini. Jadi coba selagi kamu mampu, kamu yakin gunakan intuisi kamu kalau perjalanan yang kamu lalui itu akan berakhir dengan kebahagiaan. Oke.
Gemini. Nah, dan salah satunya itu, kamu itu berdealing dengan seseorang yang benar-benar kayak hitam manis gitu loh. Rambutnya hitam, alisnya tebal gitu ya. Dia berowokan gitu. Nah, ini mungkin ada ya berupa dari kamu, ini karakternya kamu ya. Kriterianya kamu gitu ya. Jadi seseorang ini mungkin terlihat bengis atau serem gitu ya, enggak. Dia baik hati. Ya, beberapa dari Gemini ini mungkin tentang percintaannya kamu. Kamu akan terkoneksi dengan seseorang seperti ini. Romance celebration party. Nah, ini bagi kamu yang single, ini juga terbaca di mana kamu mungkin akan membuat sebuah pesta. Jadi di tahun 2024, ini pesta yang besar-besaran kayaknya ya, pernikahan kayaknya ya. Di saat kamu sudah menemukan yang terbaik, disitulah kamu mungkin sudah tidak menunggu-nunggu waktu lagi, karena saatnya ya umur kamu sudah matang gitu ya. Kamu memang selama ini tidak akan bermain-main lagi gitu ya. Nah, akhirnya ini terjadi. Kamu akan merasa inilah waktunya untuk aku merayakan semuanya. Perubahan. Indecision. Indecisiveness allowing your life to rainbow. I'm blessing. Ya, ini seperti wall juga, the wall of fortune juga ya. Dimana mungkin awalnya kamu itu merasa kayak punya keraguan-keraguan, punya rasa kayak tidak percaya diri. Namun banyak hal nantinya yang membuat kamu akhirnya punya keyakinan, salah satunya intuisi kamu. Ya, itu akan terbaca yang akan membuat kamu bisa menerima semua keadaan ini. Dan di tahun 2024, kamu seperti sudah siap dalam menjalankan apapun nantinya, ya. Hidup yang akan kamu tempuh. Walaupun itu berliku, walaupun itu berlobang, kamu akan siap tempur ya. Karena kamu yakin bahwasanya kebahagiaan akan menghampiri kamu di tahun 2024. Ya mungkin awal tahun ini semua belum terlihat perubahan. Mungkin bisa saja di bulan ketiga, bulan keempat gitu ya. Atau mungkin bulan keenam ya. Nah, itu akan ada perubahan pada hidup kamu. Semoga ya. Kamu afirmasikan aja. Karena ini hanyalah sebuah prediksi ya. Gemini. Oke, semoga di tahun 2024 kamu selalu bahagia dan sehat-sehat ya. Buat Gemini, sampai ketemu lagi. Dadah.